Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatul iman hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan dan pujian kita. Rabb yang maha sempurna dan barukan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini, dan kita mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ketika beliau mengatakan, man asbah minkum aminan fi sirri mu'afan fi badani 'indahu qutu yawmi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang dia berada di pagi harinya dalam keadaan aman dari lingkungannya, di RT-nya, di RW-nya, di negerinya, memiliki kesehatan dalam jiwanya, dalam badannya, kemudian memiliki makanan di hari tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Dan juga mari kita mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambahkan dan berkahi nikmat tersebut. Akan tetapi jika seandainya kalian ingkar terhadap nikmatku, maka ingatlah azabku sangat pedih. Kemudian kita menghaturkan salawat dan salam kepada uswah hasanah kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimanillah, insyaallah di pagi hari yang kita berdoa hari ini, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian amalan rezeki yang halal, dan juga amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW beliau melakukan khutbah atau khutbah hajat, beliau suka membawakan 3 ayat. Ayat yang pertama surat Ali Imran ayat 102 yang tadi saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian dalam surat yang lain Rasulullah juga membawakan surat yang kedua, An-Nisa ayat pertama yang berbunyi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian juga beliau membawakan ayat yang ketiga, Al-Ahzab ayat 70 atau 71. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tapi kalau kita lihat nasihat yang pertama setiap ayat yang dibawakan itu, maka kita akan mendapatkan, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Rasulullah SAW membawakan ayat-ayat tersebut memang tujuannya supaya mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan dalam ngaji seperti ini, tujuannya ketika kita datang ke pengajian, pulang dari pengajian, berharapnya ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan daripada kita hadir di rumah. Misalnya keimanan kita meredup, kemudian hadir di kajian ilmu, maka pulang-pulang imannya full lagi seperti HP yang sedang dicas. Karena itu tujuannya. Apalagi kita ngajinya berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita melangkahkan kaki kita sengaja sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju kepada ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju kepada surga. Berbahagialah kaki-kaki yang melangkah kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimanillah. Insyaallah kita akan membahas materi yang penting, salah satu fondasi rukun di dalam keimanan kita, yaitu rukun iman yang ke-5, beriman kepada hari kiamat. Malaikat Jibril pernah, ini hadis yang sering kita dengar ya, kenal dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia, berpakaian serba putih dan juga berambut hitam. Ketika malaikat Jibril datang ketika itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan juga hadis riwayat Muslim. Kata Umar bin Khattab, "Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Ketika kami duduk-duduk ngobrol dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kebiasaannya para sahabat, senang menghabiskan waktu duduk dengan orang saleh, senang duduk-duduk mendengarkan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalkan kita punya semangat giroh duduk dengan orang-orang yang saleh, dikunjungi oleh orang-orang yang saleh, kemudian juga menjamu makan orang-orang yang saleh, insyaallah itu kemuliaan. Para sahabat banyak menghabiskan waktu dengan Rasulullah SAW. Tentu tujuannya untuk menambah keimanan. Karena kata sahabat Alhamdulillah mengatakan, setiap saya duduk bersama Rasulullah SAW, surga dan neraka itu seakan-akan di depan mata saya. Artinya Rasulullah SAW terus memotivasi sahabat untuk mengingat akhirat. Apapun keadaannya Rasulullah sampaikan. Bahkan ketika makan pun juga Rasulullah SAW ketika dihidangkan makan di salah satu rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ketika asik-asik makan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kita itu nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan yang sedang kita makan ini. Maka Rasulullah SAW terus memotivasi sahabat dengan akhirat. Maka kata Umar bin Khattab, ketika kami duduk-duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih berambut serba hitam. Hadisnya panjang, tapi intinya laki-laki ini duduk di samping Nabi dalam keadaan duduk yang bagus, berpakaian rapi, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan." Banyak pertanyaannya, tapi intinya ada di pertanyaan kedua, kabarkan kepada saya apa itu iman. Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu, iman itu adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, kemudian beriman kepada nabi dan rasul, kemudian tu'mina bil yaumil akhir, kau beriman kepada hari kiamat,
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Maka laki-laki tersebut karena dia memang malaikat, beliau mengatakan atau Jibril mengatakan shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Para sahabat pun yang sebelum tahu siapa sosok tersebut mengatakan, kami aneh dengan orang tersebut bertanya tapi dia yang membenarkan sendiri. Nah, jadi itulah hadis Jibril yang terkenal. Salah satunya adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Di ujung hadis Jibril mengatakan, akhbirni anis saat, kabarkan kepadaku wahai Muhammad kapan tepatnya terjadi hari kiamat. Maka Nabi Muhammad menjawab, fal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya dan orang yang bertanya, kita berdua tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat. Malaikat Jibril sebagai malaikat pemimpin malaikat, malaikat paling mulia, dan Nabi Muhammad, Nabi yang paling dekat dengan Allah, Nabi yang dicintai oleh Allah, Nabi terbaik yang ada, mereka berdua tidak mengetahui kapan tepatnya hari kiamat. Kemudian ketika itu Jibril mengatakan, kalau seperti itu kabarkan kepada saya tanda-tandanya. Maka Jibril mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, engkau melihat seseorang yang tidak beralas kaki berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi, dan engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Maka setelah itu laki-laki tersebut pun pamitan dan pergi. Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar, tahu tidak siapa yang bertanya? Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang paham. Kemudian Rasulullah mengatakan, Pak Innahu Jibril, yang datang tadi adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Nah, meskipun hikmah dari hadis tersebut panjang, tapi intinya itulah dalil, salah satu dalil keimanan kepada hari kiamat. Maka kita lihat secara makna. Apa itu arti al-iman? Al-iman artinya adalah tasdik. Iman itu artinya membenarkan. Nah, secara bahasa, iman itu artinya mempercayai, membenarkan. Kemudian secara istilah, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati, meyakini dengan seyakin-yakinnya dengan hati kita. Kemudian al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dengan bibir kita, wal amalu bil jawarih, dan juga melakukan dengan anggota badan kita, terrealisasi dengan amalan anggota badan kita. Itu iman. Jadi iman itu tidak hanya sebatas dalam hati, tapi harus ada ucapan dan juga amalan. Karena orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan imannya kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq itu sama-sama mengimani Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalannya berbeda, tetapi di mata Allah kita ini sama, kata orang Jahmiyah. Tapi tidak, level keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dengan level keimanan yang lainnya berbeda-beda. Karena yang mempengaruhi adalah amalan anggota badan juga berpengaruh. Bapak Ibu hadirin rahimanillah, itu secara istilah. Nah, kita akan masuk, kalau seperti itu, apa arti beriman kepada hari kiamat? Maka beriman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya dengan hati, berucap dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Artinya mengimani segala sesuatu yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, dan mengimani segala sesuatu yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam hadisnya yang sahih tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian. Nah, kenapa pengertian beriman kepada hari kiamat kok masuk materi kematian ataupun fitnah kubur? Karena sahabat mengatakan, cukuplah seseorang ditegakkan kiamatnya ketika dia telah meninggal dunia, karena dia akan merasakan di sana. Maka orang terbagi menjadi dua. Ada orang
yang meninggal sebelum terjadinya hari kiamat, ada orang yang memang langsung bertemu dengan tanda-tanda ataupun bertemu dengan proses hari kiamat. Itu orang terbagi menjadi dua. Tentu kita pribadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita wafat sebelum terjadinya hari kiamat itu. Karena memang fitnahnya dahsyat, apalagi sudah muncul nanti misalkan Dajjal, Ya'juj Ma'juj, itu fitnahnya berat. Maka tentu kita berdoa kepada Allah ya. Kita berdoa mudah-mudahan meninggal sebelum terjadinya proses-proses itu. Maka kata sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan apa? Cukuplah seseorang ditegakkan kiamatnya ketika dia telah meninggal dunia. Maka fitnah kubur yang berisi adab dan nikmat kubur masuk kepada kaitan beriman kepada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, ini masih pengertian beriman kepada hari kiamat, mengimani segala sesuatu yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Rasulullah kabarkan dalam hadisnya tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian, dari fitnah kubur, adab dan nikmatnya. Kemudian juga mengimani tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besar, dan juga mengimani proses penghancuran alam semesta, hari kiamat. Kemudian mengimani terjadinya al-ba'ats, pembangkitan, dikumpulkan di sebuah tempat mahsyar. Kemudian mengimani akan diberikannya suhuf, lembaran-lembaran amal. Kemudian juga mengimani adanya hisab, pertanggungjawaban, al-mizan, timbangan, al-haud, kemudian teladannya Rasulullah SAW, as-sirat, jalan yang terbentang antara seseorang nanti pada hari kiamat, di depannya surga dan di bawahnya adalah neraka, dan syafaat Nabi Muhammad SAW dan syafaat yang lainnya, dan mengimani segala sesuatu yang berhubungan dengan surga dan neraka. Itulah makna beriman kepada hari kiamat. Berarti materi ini materi yang sangat panjang. Jadi kita bicara tentang pertama fitnah kubur. Ada sebagian firqah, sebagian kelompok yang tidak mengimani adanya adab kubur atau nikmat kubur. Karena kata mereka hadis-hadis yang datang adalah hadis-hadis yang ahad, hadis-hadis yang bukan mutawatir. Apa itu perbedaan hadis ahad dan hadis mutawatir? Hadis-hadis ahad adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, sedangkan mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang dalam setiap generasi. Tapi kalau kita tidak menerima hadis ahad, maka hadis mutawatir itu sedikit dibandingkan dengan hadis ahad. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad SAW mengabarkan satu hal yang menerimanya 10 sahabat, itu generasi pertama, sanad yang pertama. 10 sahabat ini meriwayatkan kepada 10 yang lain, orang-orang yang berbeda, meriwayatkan kepada 10 orang yang lain, dan selanjutnya sampai kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau periwayatan. Maka kalau misalkan sistemnya seperti ini, maka akan banyak sekali hadis yang terbuang. Hadis innamal a'malu binniyat hanya didapatkan dari Umar bin Khattab. Dari Rasulullah menyampaikan kepada Umar menyampaikan kepada yang lain, gitu kan? Jadi generasi pertama hanya Umar saja yang menerima hadis tersebut. Kalau seandainya kita hanya menerima hadis-hadis mutawatir, maka hadis ini terbuang, sudah diterima. Maka ada sebagian kelompok yang tidak mengimani adanya adab kubur atau fitnah kubur karena hadisnya mereka katakan tidak mutawatir. Sedangkan ayat yang menyatakan tentang adab dan nikmat kubur itu sangat banyak sekali. Salah satunya misalkan ketika kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah di akhir salat kita, bagi yang suka baca. Karena kata sebagian orang hukumnya sunnah, meskipun nggak baca maka salatnya tidak masalah. Memang, tapi kan isi doanya kan bagus. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri. Disebutkan wa min adzabil qabri.
Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang sedikit, maka silakan dibaca. Apalagi dulu sholat, akhir sholat itu adalah waktu atau momentum diijabah doa dalam sholat. Jadi dalam sholat itu ada dua momentum yang kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Yang pertama adalah ketika sujud. Hadis Abu Hurairah yang menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Momentum paling dekat seseorang dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Kemudian yang kedua adalah dulu salat. Maka Rasulullah pernah mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan pernah engkau meninggalkan doa ini di akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka silakan dibaca doa tadi. Kemudian dalil yang lain lagi, dalil yang menyebutkan tentang adanya azab kubur adalah surat Ghafir ayat 46. Ini khusus untuk Fir'aun dan pasukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Kepada mereka dinampakkan, diberikan api neraka di waktu pagi dan petang. Ini siksaan khusus bagi Fir'aun dan pasukannya, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang panjang, hadis Al-Barra bin Azib. Hadis yang panjang sekali. Tapi intinya saya bacakan secara singkat. Hadis Al-Barra bin Azib. Hadis riwayat Ahmad. Kata Al-Barra bin Azib, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah keluar mengiringi jenazah salah satu laki-laki Ansar. Sampai kami pun sampai kepada kuburannya. Ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, fajar asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi di sini ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berceramahnya itu ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Ada yang mengatakan ceramahnya ada di akhir dari selesai prosesi itu. Jadi pertama perlu kita paham bahwa mensolatkan jenazah, mengikuti jenazah sampai ke dalam kuburan pahalanya besar. Man shalla ala jenazah, siapa yang dia mensolatkan jenazah maka baginya 1 qiraat pahala. Dan siapa yang dia mensolatkan jenazah dan sampai mengikuti sampai ke pemakaman, maka baginya 2 qiraat pahala. Ketika ditanya apa itu qiraat, Rasulullah menjawab seperti besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang paling besar di Madinah. Tingginya Uhud itu 1 km di atas. Kemudian panjang Uhud itu ada 7 km. Kemudian lebarnya ada 3 km. Jadi gunung yang tinggi. Dan kata Rasulullah SAW yang mengatakan apa? Hada Uhud, ini gunung Uhud, nuhibbuhu wa yuhibbuna. Kita mencintai gunung tersebut dan gunung pun mencintai penduduk Madinah. Jadi pahalanya besar. Maka insya Allah ketika saya pribadi melihat beberapa ikhwan yang sangat semangat untuk mensolati jenazah seseorang, padahal dia nggak jenazah, itu kemuliaan yang luar biasa. Mudah-mudahan saya suka ketika tanya itu siapa berarti gitu kan, teman-teman lihat saya ingin mensolatkan jenazah orang. Saya doakan mudah-mudahan sebagaimana antum giat dan semangat mensolatkan jenazah orang, antum pun ketika meninggal banyak orang yang mensolatkan. Nah, maka ketika jenazah tersebut dimakamkan, Rasulullah pun duduk. Kemudian Rasulullah terdiam ketika itu. Para sahabat pun terdiam. Maka ketika itu Rasulullah mengangkatkan kepalanya dan mengatakan kepada para sahabat, Ista'inu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Jelas hadis ini. Berarti azab kubur itu ada. Berlindunglah kalian dari azab kubur sampai diucapkan 3 kali. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan,
istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Mintalah istighfar kepada Allah untuk saudara kalian yang sedang dimakamkan ini, dan mintalah kepada Allah at-tathbit, keteguhan hati, supaya orang ini, si mayat ini, bisa menjawab pertanyaan malaikat. Maka Rasulullah di sini berceramah sedikit kepada para sahabat di pemakaman itu, sehingga sebagian ulama ada yang mengambil kesimpulan diperbolehkan sekali-kali untuk berceramah di kuburan mengingatkan kematian kepada orang-orang yang hadir. Tapi bukan ceramah yang panjang, hanya mengingatkan kematian, bahwa sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kemudian sebanyak apapun koneksi kita, harta dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kita akan seperti ini, akan dibawa ke dalam yang akhirat. Kan saya sering menyampaikan, semiskin apapun seseorang, sesusah apapun orang di dunia, sekecil apapun koneksi dia di dunia, serendah apapun jabatan dia di dunia, tapi kalau ujung-ujungnya masuk ke dalam surga, maka mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Dan sebaliknya, sekaya apapun orang di dunia seperti Fir'aun, kemudian seperti Qarun, kemudian setinggi apapun jabatannya Fir'aun dengan memiliki kekuasaan yang banyak, sebanyak apapun koneksi hidupnya, banyak orang-orang yang kenal dengan dia, tapi jika ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka, maka dia termasuk orang yang paling sisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihatkan dengan nasihat yang ringan di dalam pemakaman itu. Maka Rasulullah SAW dia mengatakan, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in min dunya wa iqbal min al-akhir. Ini kalau dibacakan hadisnya ini sebentar kali ini. Cuma kan kadang kita terjemahkan panjang. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika dia berada di ujung kehidupannya, gerbang antara kehidupan dunia menuju kepada gerbang kehidupan barzakh, maka nazala ilaihi malaikatun minas sama bihul wujuh. Turun para malaikat-malaikat Allah dari langit dengan wajah yang berseri-seri, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka bersinar seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, membawa wewangian-wewangian surga. Jadi ternyata proses kematian seseorang bukan dengan satu malaikat, akan tetapi malaikat-malaikat banyak yang turun menghadiri kematian itu. Bahkan malaikat-malaikat yang turun tersebut membawakan kain kafan dan wewangian surga jika seandainya meninggal orang beriman. Kemudian hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat tersebut duduk sejauh pandangan mata. Ini malaikat banyak. Kemudian setelah itu yaji'u malakul maut. Kadang hadis ini suka diartikan yang lain. Ustaz, apakah ketika seseorang meninggal dunia, dia suka melihat sosok ibunya yang sudah meninggal duluan, tetangganya atau siapapun yang dia kenal mengajak gitu kan meninggal bareng-bareng. Artinya apa? Ikut duduk di sana dalam proses itu. Enggak ada seperti itu. Orang ketika meninggal dunia, enggak ada istilahnya orang tua yang meninggal duduk di sana, kan? Sudah punya dunianya masing-masing. Karena roh tidak akan Allah lepaskan dari dunia. Maka yang hadir adalah malaikat. Maka malaikat tersebut duduk sampai datang malakul maut di kepala. Jadi di sini, duduk di sini. Kemudian malaikat maut tersebut mengatakan, ya ayat Tuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau kepada ampunan Allah dan juga kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka roh tersebut keluar dari jasad seperti air yang mengalir dengan mudah. Air ketika mengalir kan mudah. Meskipun hadisnya terlihat seperti ini, Pak, air itu mengalir dengan mudah, tapi yang namanya sakaratul maut itu ada rasa sakit. Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakitnya sakaratul maut. Makanya kadang ada pertanyaan, Ustaz, kan hadis itu mengatakan orang meninggal, orang beriman meninggal itu lembut, gitu kan, pelan, tidak kesakitan, gitu kan. Memang hadisnya seperti itu, tapi dalam sakaratul maut itu ada rasa sakit.
Ada juga seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Nabi Muhammad merasakan rasa sakit karena Allah ingin memberikan pahala yang lebih kepada beliau, bukan menunjukkan bahwa rasa sakit sakaratul maut itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi Allah ingin memberikan pahala lebih. Karena ketika Nabi Muhammad bersabar di atas itu, maka Allah akan berikan pahala yang lebih dari sakaratul maut itu. Jadi kata Ibnu Hajar juga, beliau mengatakan tidak bisa kita memvonis susahnya mati seseorang menandakan bahwa itu adalah su'ul khatimah, kecuali memang kalau terlihat dia ini orangnya sebelum meninggal ini orangnya itu ibadahnya buruk, gitu kan, taatannya kurang kepada Allah, bisa saja seperti itu. Tapi kan juga ada orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan dia nggak terlihat duduk senyum gitu kan. Apakah menunjukkan dia husnul khatimah? Dan juga kan. Maka kita kembali kepada hadis tadi, maka roh tersebut keluar seperti air yang mengalir. Kemudian setelah roh tersebut keluar, maka dikafani dengan kain kafan dari surga tersebut dan wangian surga tersebut. Kemudian mengeluarkan wangi yang semerbak. Sampai akhirnya malaikat pun membawanya naik ke langit pertama. Kemudian dimintakan izin, dibukakan langit yang pertama. Kemudian dibukakan, berarti ada penjaga di langit pertama itu malaikat dia. Maka ketika dibukakan ditanya siapa si fulan, disebutkan namanya fulan bin fulan. Oh si fulan, disebutkan namanya fulanah bintu fulan atau fulan bin fulan, disebutkan Muhammad, Fatimah, Khadijah, disebutkan seperti itu. Maka para malaikat mengatakan, oh si fulan, orang yang Allah cintai itu, orang yang rajin sholat malam itu. Malaikat kenal. Karena kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dan Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu hadza, aku mencintai orang ini, hamba ini, maka cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian tidak sampai di sana, Jibril mengumumkan di penduduk langit. Dan Jibril mengatakan, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha ahabba hadza, Allah mencintai orang ini, maka cintailah. Fa'ahibbu, maka penduduk langit pun mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, memintakan ampunan untuk orang yang dicintai Allah tersebut. Berapa banyak orang-orang yang terkenal di bumi, tapi belum tentu terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, banyak orang-orang yang terasingkan karena jabatannya, karena statusnya, tapi ternyata namanya bergerak, namanya dikenal oleh makhluk langit Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tersebut dibawa ke sana, oh si fulan membawa mengeluarkan kewangian yang semerbak sampai ke langit ketujuh, maka ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat yang membawanya, kembalikan dia ke tanah, karena aku telah berjanji kepada manusia, aku ciptakan mereka dari tanah dan aku pun akan membangkitkan mereka dari tanah. Maka ruh tersebut pun dikembalikan ke kuburannya. Maka ketika itu datanglah malaikat bertanya. Malaikat ini bertanya, kemudian dia mengatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka orang yang baik ini mengatakan, Rabbku adalah Allah. Kemudian apa agamamu? Maka orang yang baik tersebut mengatakan, agamaku Islam. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian dia mengatakan, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dari mana engkau mengetahui itu bahwa itu Rasulullah? Dia mengatakan, min kitabihi, dari kitab Allah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai pertanyaan tersebut, maka tiba-tiba dibukakan kuburannya, diluaskan kuburannya, kemudian ada pengumuman, ada suara yang keluar, shadaqa abdi, telah benar hamba tersebut. Maka hamba tersebut pun mendapatkan kenikmatan alam kubur, yaitu dibentangkan surga kepadanya, kemudian juga diberikan pakaian surga dan juga dibukakan pintu menuju surga. Meskipun dia belum bisa masuk, tetapi dari pintu tersebut ada semerbak wangi-wangi surga masuk ke dalam kuburannya, ke dalam alam barzahnya. Kemudian setelah itu dia pun melihat ada seseorang
Jika seandainya si mayat ini laki-laki, maka yang menemaninya adalah laki-laki. Jika seandainya si mayat ini adalah perempuan, maka yang menemaninya adalah perempuan. Maka sosok tersebut adalah sosok yang hasanul wajhi, memiliki wajah yang enak dipandang. Kita kalau melihat anak-anak yang lucu, senang ya, enak dipandang. Kemudian hasanul thiyab, kemudian pakaiannya bagus, thayyibur rih, kemudian juga wanginya semerbak. Kemudian orang ini mengatakan, absyir, berbahagialah dengan sesuatu yang akan membahagiakan untukmu, sebagaimana hal yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian si roh tersebut, si mayat tersebut mengatakan, man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Maka dia mengatakan, aku adalah amalan salehmu dan aku ditugaskan oleh Allah untuk menemanimu sampai hari kiamat. Maka ruh tersebut mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, tegakkan cepat-cepat hari kiamat. Saya sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam surgamu dan berkumpul dengan keluarga dan bidadari-bidadariku. Maka itulah bagaimana proses kematian yang dirasakan oleh orang yang beriman. Tapi bagaimana orang yang tidak beriman, orang yang fasik, orang yang kafir? Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang kafir, orang yang fasik, ketika dia meninggal dunia, maka datang malaikat dengan wajah yang hitam menakutkan, kemudian juga membawa, tadi kan kain kafan, disebutkan dalam hadisnya adalah al-masuh. Apa itu musuh? Kalau kelihatan kamus bahasa Arab, artinya kalau dua gitu, sesuatu yang menghinakan. Jadi tadi kain kafan, sekarang bungkus yang menghinakan itu sebagai tempat tersebut. Kemudian ketika dicabut nyawanya, maka dia merasakan kesakitan seperti rambut yang menempel di dalam pemanggangan besi. Besi, panggangan besi, ada rambut yang memang terbakar nempel keras, kemudian cabut. Maka dia pernah berteriak ke sana, dia pun meninggal dunia, kemudian ditanya si keluarganya, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam karung itu, kemudian diangkat ke langit, mengeluarkan bau busuk, kemudian minta izin lagi, pertama tidak diizinkan. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan dia ke dalam tanah, karena Allah telah berjanji menciptakan mereka dari tanah dan mengeluarkan mereka dari tanah. Maka malaikat ini melemparkan bukti tersebut, bukan menurunkan bukti tersebut, seperti orang yang beriman tadi, dilemparkan dari atas ke bawah ke dalam kuburannya. Maka di sana ada malaikat bertanya, siapa kamu? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Apa agama? Saya tidak tahu. Kemudian siapa laki-laki itu kepada saya tidak tahu. Kemudian apa kita kemudian mengatakan, saya tidak tahu. Maka akhirnya malaikat yang bertanya tersebut mengeluarkan palu besi, kemudian dia pun dipukul kepalanya, kemudian disempitkan kuburannya, kemudian dia pun ditemani oleh seseorang yang wajahnya tidak enak dipandang, mengeluarkan bau busuk, pakaian compang-camping. Ketika ditanya siapa engkau, dia mengatakan, aku adalah amalan burukmu yang ditugaskan untuk menemanimu sampai hari kiamat. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Saya membayangkan kita satu ruangan dengan orang gila sehari saja, gimana rasanya? Itu tidak nyaman. Ini ditemani sampai hari kiamat, gimana dia? Maka ini yang menunjukkan bahwa adab atau fitnah kubur, nikmat kubur itu ada, benar-benar ada. Allah alam. Maka Rasulullah SAW beliau sangat banyak mengingatkan sahabat supaya ingat terus dengan kematian. Hadisnya beliau mengatakan, aksiru dzikraha limil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling baik? Kata Nabi SAW, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya Rasulullah, kalau seperti itu, siapakah mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi, mukmin yang paling cerdas di mata saya, di mata syariat, adalah mukmin yang senantiasa mengingat kematian.
bukan hanya sebatas mengingat kematian, akan tetapi isti'dadan, dia menyiapkan amalan untuknya setelah kematian. Itulah mukmin yang cerdas di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, jadi banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang membantahkan pendapat orang-orang yang tidak mengimani azab ataupun iman. Baiklah, jadi itu poin yang pertama tentang beriman pada hari kiamat. Ada pertanyaan kepada Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Alam. Wahai Syekh, apakah seseorang yang meninggal dunia itu merasakan azab dan nikmat, merasakan setiap hari sampai hari kiamat itu, atau memang selang-seling adab tidak adab? Beliau mengatakan, Allah Ta'ala, tapi zahirnya kalau dia merasakan nikmat, dia merasakan nikmat terus sampai hari kiamat. Kalau dia merasakan adab, ya dia merasakan adab terus sampai hari kiamat. Maka kan kata tadi kan dia bilang apa? Cukuplah seseorang merasakan kiamat setelah dia meninggal dunia, karena kan kiamatnya adab sudah terasa ketika dia masuk dalam yang lahar. Maka ma'udzubillahi dan mudah-mudahan Allah berikan rizkikan kepada kita husnul khatimah, amalan-amalan yang banyak sehingga membuat hubungan kita luas, kemudian Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Ikhwatal iman hadirin rahimahullah. Nah, kemudian selanjutnya kita mengimani tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, kalau kita bicaranya tentang kedekatannya, maka terbagi menjadi dua. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu adalah tanda-tanda yang terjadi jauh dari prosesi penghancuran alam semesta. Sedangkan kalau kita bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, adalah tanda-tanda yang terjadi dekat dengan penghancuran alam semesta. Itu kalau kita bicara tentang kecil dan besar dari hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad, tanda hari kiamat besar itu kalau sudah muncul satu, maka akan diikuti berudul semuanya. Perumpamaan beliau kepada para sahabat seperti gelang mutiara atau kalung mutiara, kan kalung mutiara. Ketika dipotong benangnya, berudul ke semuanya. Itu perumpamaan tanda hari kiamat besar. Jadi kalau sudah muncul tanda hari kiamat besar, dia akan cepat terjadinya. Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa, dia akan cepat munculnya itu, karena akan berurutan terus. Adapun tanda-tanda hari kiamat kecil kan menjadi di zaman Nabi, melewati 100 tahun, melewati gitu kan. Tapi kalau tanda hari kiamat besar itu akan saling berkesinambungan, terus akan mengikuti sampai ditegakkan proses penghancuran alam semesta. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kita harus mengetahui tanda-tanda hari kiamat? Apakah hanya sebatas wacana? Apakah hanya sebatas informasi saja? Tidak. Kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat itu tujuannya 3 hal. Pertama, supaya kita benar-benar mengaplikasikan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kenapa seperti itu? Karena tanda-tanda hari kiamat dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan ketika Allah mengkabarkan itu dalam Al-Quran, Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, keimanan kita kepada Allah meyakini perkataan Allah, meyakini sabdanya Rasulullah SAW, itulah poin di sana. Ketika misalkan Rasulullah menyampaikan tanda-tanda tentang Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj gitu kan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah sebutkan dalam hadis. Kita mengimani Allah dalam perkataannya dalam Al-Quran, dan kita mengimani perkataan Rasul dalam hadisnya. Jadi implementasi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah tentu beriman kepada, mengetahui tanda-tanda itu sebagai wujud implementasi kita beriman kepada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah supaya kita mewaspadai hal-hal tersebut. Karena ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ada tanda-tanda yang sedang terjadi,
ada tanda-tanda yang akan terjadi. Makanya pembagian itu kalau dari kedekatannya tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Kalau dari kejadiannya ada tanda kiamat yang sudah terjadi, ada tanda kiamat yang sedang terjadi sekarang, ada kiamat yang nanti akan terjadi di masa depan. Dan ada seorang Arab Badui, dia datang kepada kaumnya. Dia mengatakan kepada kaumnya, dia mengatakan aslimu ayyuhan nas, masuk Islam kalian wahai manusia. Kenapa? Pertama, Muhammad ini tidak takut miskin. Dia punya harta banyak, kambing yang banyak sebanyak lebah, tapi diberikan kepada saya semua kambingnya. Yang kedua, Muhammad ini mengkabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Maka ada satu kitab, saya sebutkan kitabnya, kitab bagus, kita untuk menambah keimanan kita terhadap hari kiamat. Nama kitabnya adalah Asyratus Sa'ah, berbahasa Arab. Saya tahu apa kita terjemahkan belum. Asyratus Sa'ah yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Khusus berbicara tentang tanda-tandanya saja. Tidak membicarakan tentang nanti pembangkitan, kemudian mahsyar, kemudian hisab, mizan, haud, belum. Hanya sebatas asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini pun lembarnya ada 485 lembar tentang tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali. Kalau misalkan itu tidak tahu versi Indonesianya di mana terjemahnya, maka ada di salah satu situs bagus namanya almanhaj.com. Di sana disebutkan tanda-tanda hari kiamat, memang terjemahan dari kitab ini. Kalau tidak salah poinnya itu ada 41 poin tanda-tanda kecil hari kiamat. Itu tanda-tanda kecil hari kiamat itu banyak sekali. Lalu tanda-tanda besar nanti tentu yang paling tinggi 10 tanda besar, dan para ulama berbeda pendapat tentang urutannya, mana yang berurut seperti apa urutannya. Tapi yang disepakati oleh para ulama urutan yang benar adalah yang pertama Imam Mahdi, yang kedua setelah Imam Mahdi muncul akan muncul Dajjal, setelah Dajjal muncul Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa muncul mengalahkan Dajjal, maka muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ini yang disepakati berurutannya. Adapun sisanya kabut, dukhan, di mana datangnya, para ulama tidak paham apakah sebelum atau sudah. Dabah hewan melata yang bicara seperti manusia, di mana tempatnya tidak paham di mana. Kemudian juga adanya 3 penenggelaman ke dalam tanah yang terjadi di 3 tempat. Salah satu di Jazirah Arab, kan? Apakah sebelum atau sudah? Kemudian selanjutnya penghancuran Ka'bah. Kalau ini para ulama menyebutkan ini pojok di ujung, karena nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang raja yang zalim ketika sudah tidak lagi ada seorang mukmin di sana. Maka kacau lagi dunia di ujung-ujungnya. Maka ketika itu akan muncul angin yang lembut, angin yang mewafatkan semua muslim di sana. Yang sisa adalah orang-orang buruknya. Maka matahari terbit dari arah barat, maka ditegakkan hari kiamat. Proses yang sangat panjang. Bapak Ibu hadirin rahimani Allah. Nah, kita bahas tanda-tanda kecil. Yang pertama, tanda-tanda kecil hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian pembebasan Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad, beliau pernah mengatakan, ana wasa'ah kahadai, saya dan hari kiamat seperti ini, jaraknya dekat. Meskipun dekat itu seberapa ribu tahun, tidak paham. Ini menunjukkan karena kenapa? Karena Nabi itu adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah beliau. Maka setelah syariat, setelah risalah disampaikan kepada manusia, sudah selesai. Tinggal ujungnya apa? Menunggu kiamat. Bukan menunggu Nabi baru lagi, tapi menunggu hari kiamat.
Maka diutusnya Nabi, wafatnya Nabi adalah tanda kecil hari kiamat. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis, dan ini pun sudah terjadi. Pembebasan Palestina terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tahun 16 Hijriah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqdud sittan baina yaday salah." Wahai Auf, sahabat, wahai Auf, ingatlah ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Beliau menyebutkan salah satunya adalah Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Ada kisah yang sering disampaikan oleh ahli sejarah tentang pembebasan Baitul Maqdis. Ketika Palestina ketika itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, orang-orang Romawi Timur sebagai pusat negaranya adalah Mesir. Maka ketika itu kaum muslimin melebarkan ekspansi militernya, maka Umar bin Khattab sebagai seorang presiden ketika itu berhasil membebaskan negara-negara Arab dari penjajahan orang-orang Romawi. Maka ketika Palestina diserang ketika itu supaya dibebaskan, tapi dengan kekuatan mereka bertahan dalam benteng sampai akhirnya mereka menyerah. Dan ketika mereka menyerah, mereka mengatakan kepada jenderal kaum muslimin ketika itu, kami akan menyerah, tapi dengan syarat presiden kalian sendiri yang datang ke Palestina untuk menerima kunci gerbang Palestina, Umar bin Khattab. Maka jenderal kaum muslimin ketika itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun mengirim surat kepada Madinah, surat kirim. Maka tentang surat tersebut, Umar pun meminta pendapat menteri-menterinya, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, "Pergilah dari Amirul Mukminin Madinah, serahkan kepada kami menteri-menteri." Maka Umar pun pergi. Saat riwayat menyebutkan Umar itu perginya dengan seorang ajudannya yang banyak meriwayatkan kisah keadilan kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu Aslam. Maka rombongan ini cuma berdua, Umar dengan Aslam, cuma berdua datang ke Palestina yang dalam satu bulan perjalanan membawa satu kendaraan, bukan 2 kendaraan. Kendaraan tersebut, kata Umar bin Khattab, "Wahai Aslam, kita giliran 1 kilometer, mungkin saya yang naik kuda, saya capek, atau engkau capek gantian, engkau yang naik, saya pegang kudanya." Seperti itu. Sampai datang ke Palestina, sebelum datang gerbang Palestina, Umar dengan Aslam ini memang datang ke pos militernya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Abu Ubaidah menunggu kedatangan Khalifah, melihat ternyata yang memegang tali kekang kuda ketika itu Umar bin Khattab, Aslam yang ada di atas kendaraan itu. Maka Abu Ubaidah pun mendekati Umar. "Ahlan wa sahlan bi Khalifatil Muslimin, kalau di Amirul Mukminin, selamat datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Gitu kan. Tapi wahai Umar, engkau ini datang akan menerima kunci Palestina. Engkau datang keadaanmu seperti ini, bajumu lusuh seperti itu, engkau juga yang pegang tali kekang kudanya, gitu kan. Kenapa tidak datang dengan rombongan yang lebih banyak, gitu kan? Sebagaimana kita menyesuaikan diri, karena kebiasaan orang-orang Palestina ini sudah terbiasa dengan Romawi. Romawi ketika datang raja mereka ke Romawi, maka datang iring-iringan itu banyak, budak-budaknya banyak, budaknya banyak. Kok datang berdua seperti ini? Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, "Ya Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, kalau yang bicara ini orang lain saya maklumi, tapi kok yang bicara ini setia kalau engkau yang bicara ini kepada saya." Kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Innallaha azzana bil Islam." Allah ini muliakan kita dengan Islam, bukan dengan pakaian yang saya kenakan, bukan dengan jabatan yang saya miliki, bukan dengan harta yang kita miliki. Sebelum Islam, kita ini orang Arab dihinakan mereka, orang Persia. Kita dihinakan sama mereka. Tapi ketika Islam datang, hadir, Rasulullah hadir kepada kita, kita menjadi mulia, menjadi terhormat. Dan yang memuliakan kita adalah Islam. Maka Umar pun ketika itu pun dengan rombongan Abu Ubaidah pun datang masuk ke gerbang Palestina. Masyarakat Palestina itu menunggu mana khalifah, mana presiden kaum muslimin itu kan. Karena mindset mereka, karena sudah terbiasa dengan Romawi, mereka beranggapan akan datang rombongan banyak. Ternyata rombongannya segitu loh.
Yang mana khalifah tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang khalifah karena pakaiannya biasa saja. Maka ketika datang utusan Romawi kepada Umar di Madinah, ketika ditanya mana pemimpin kalian, kemudian ditunjukkan ini pemimpin saya Umar sedang tidur di luar Masjid Nabawi. Bila pemimpin kalian, pemimpin yang berhasil melakukan Romawi dan Persia itu di sini gitu kan? Itu Umar bin Khattab seperti itu. Itulah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka fitnah yang selanjutnya ataupun ciri tanda kiamat yang selanjutnya adalah munculnya fitnah kaum muslimin. Dan pintu fitnah itu adalah kematiannya Umar. Selama Umar masih hidup, maka fitnah tidak ada. Keadilan menyebar, Islam, rahmatan lil alamin menyebar ke semua tempat. Tapi ketika Umar meninggal dunia, sudah mulai muncul fitnah itu. Makanya Umar pernah duduk-duduk seperti ini dengan para sahabat. Kemudian Umar bertanya kepada sahabat-sahabat, kabarkan dong kepada saya hadis tentang fitnah. Maka ada satu sahabat mengatakan, sesungguhnya fitnah seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya dan amal-amal yang lain. Kata Umar, bukan ini yang saya inginkan, tapi fitnah yang menuju kepada hari kiamat, tanda-tanda kiamat, ataupun fitnah yang lain untuk kaum muslimin. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman yang ada dalam majlis itu, beliau mengatakan, wahai Umar, kenapa engkau bertanya tentang fitnah? Karena kenapa? Antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu yang memisahkan. Kata Umar, terus pintu tersebut dibuka atau dihancurkan? Kata Hudzaifah bin Al-Yaman ini sahabat yang banyak mengetahui tanda-tanda hari kiamat fitnah, hadis-hadis fitnah. Bahkan dikenal dengan istilah Shahibus Sirrin Nabi, sahabat yang banyak mengetahui rahasia Nabi, termasuk orang-orang munafik Madinah. Listnya itu ada di tangan Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka ketika itu Hudzaifah mengatakan, antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu. Kata Umar, pintu tersebut dibuka atau dirusak, terbuka atau dirusak? Kata Hudzaifah, dirusak. Maka Umar pun diam, Umar pun kembali pergi. Sahabat yang lain bertanya, wahai Hudzaifah, ini Umar tahu tidak maksud daripada pintu tersebut dirusak? Kata Hudzaifah, tahu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Antara Umar dengan fitnah itu ada pintunya, dan fitnah tersebut dipercepat dengan dirusak pintunya. Artinya Umar bin Khattab meninggal dunia dalam keadaan dibunuh, dirusak pintu tersebut. Pintu fitnah tersebut dirusak. Maka Umar pun paham bahwa maksudnya Umar akan mati dalam keadaan dibunuh, gitu kan? Karena Umar pun juga berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu mati syahid di negeri, di kota Rasul ini, Madinah. Para sahabat bertanya, gimana caranya Umar mati syahid sedangkan Umar berada di kota Madinah? Harusnya dalam keadaan tidak pernah. Ternyata memang Umar ketika melaksanakan sholat subuh, mengimami jamaah subuh, maka ada satu orang Majusi, Abu Lu'lu'ah, yang sudah menyiapkan belati yang diracuni. Maka ketika Umar mengimami di rakaat pertama, Umar membaca surat Yusuf, kemudian ketika beberapa kali tikam di belakang, kemudian orang Majusi ini, Abu Lu'lu'ah ini juga menikam 13 sahabat yang ada sama kakinya. Karena dia melihat dia tidak mungkin selamat di tengah ratusan orang yang salat di belakang Umar tersebut, maka dia pun akhirnya membunuh dirinya sendiri. Maka Umar yang sedang kesakitan masih berdiri ketika itu mengambil Abdurrahman bin Auf untuk istiqlal. Istiqlal itu artinya mengganti posisi imam. Umar berdarah-darah, maka Umar pun memanggil Abdurrahman bin Auf, menariknya untuk mengganti sebagai imam. Maka Abdurrahman bin Auf pun mengimami jamaah 2 rakaat dengan cepat. Jadi setelah selesai salat maka Umar pun akhirnya setelah itu sakit dan Umar meninggal dunia gara-gara racun tersebut. Nah, semenjak ini muncul fitnah banyak. Karena Umar itu muncul fitnah. Pertama apa? Terbunuhnya Utsman bin Affan. Fitnah. Selanjutnya apa? Perang Jamal. Perang antar sahabat. Perang Jamal itu perang yang terjadi karena diprovokasi oleh para pendemo antara kubunya Aisyah kemudian dengan kubunya Ali bin Abi Thalib jadi perang.
Ini fitnah para sahabat. Selanjutnya apa? Perang Siffin. Perang antara Abu Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Fitnah muncul setelah ini. Selanjutnya fitnah apa lagi? Fitnah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah untuk kami timbangan sok Madinah kami, mud Madinah kami, berkahilah Yaman kami dan Syam kami. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, doakan juga dong untuk Iraknya dan Irannya. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya di Irak itu ada kornus syaitan, tanduk setan. Watahijul fitan, dan akan muncul fitnah banyak dari arah sana, dari arah Irak, Iran dan sekitarnya. Maka ternyata benar sabda Nabi Muhammad SAW, fitnah banyak muncul di sana. Khawarij, Syiah, Rafidah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Batiniyah, bahkan kaum Tatar yang menghancurkan khilafah Turki Utsmani, dari sana semuanya. Maka memang fitnah datangnya dari arah timur, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda-tanda yang lain itu banyak ya. Sebelumnya makanya saya tadi memberikan rekomendasi membaca buku tadi Asyrafus Sa'ah, karena itu merupakan buku yang bagus untuk menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian selanjutnya akan muncul nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian dajjaluna kadzabun, para dajjal, para pendusta. Jumlahnya ada 30 nabi palsu. Dari zaman sahabat, dari zaman menikahnya Nabi SAW sampai hari kiamat, totalnya kata Nabi hanya 30 nabi palsu. Sampai saat ini, kalau kita hitung nabi palsu ada berapa? Lebih dari 30 tidak? Mungkin ya, di negeri kita ada banyak sekali. Anehnya juga, negeri kita ini ada yang mengaku nabi palsu, nabi tapi ada saja yang ikutin. Ada yang mengaku Imam Mahdi dirinya, ada saja yang mengimani. Ngomong faktornya walau faktor apapun itu, tapi ada aja yang mengikuti. Tapi kata para ulama, maksud dari 30 nabi palsu ini adalah 30 nabi yang bisa menggerakkan massa. Bukan nabi yang mengaku nabi, tapi masanya cuma 100 orang. 100 orang gitu kan, nggak bisa menggerakkan. Di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Musailamah Al-Kadzdzab ini pengikutnya banyak, bahkan militernya menandingi militernya khalifah. Bisa menggerakkan massa dia. Maka Musailamah Al-Kadzdzab masuk kepada hadis tersebut, 30 nabi palsu. Maka kalau misalkan nabinya bisa menggerakkan massa yang bisa menghancurkan kedaulatan negeri, misalkan negeri kita Indonesia, apa artinya 200 orang dibandingkan dengan kedaulatan kita misalkan? Nggak ada. Tapi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau menjadi khalifah, ada nabi palsu yang punya militer, punya rakyatnya yang dengan militer tersebut bisa menghancurkan Islam. Maka itulah yang dimaksud dengan 30 nabi palsu dalam hadis Rasulullah SAW. Pertanyaan lagi apa? Siapa yang ada di India itu? Mirza Ghulam Ahmad. Masuk gak ke dalam rentetan 30 pendusta itu? Apakah pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad ini bisa bersatu, bisa mengubah, bisa memunculkan semangat jihad muslimin, memunculkan jihad orang-orang yang mengikuti? Kalau misalkan bisa menggerakkan massa, maka masuk kepada hadis 30 para nabi palsu tadi. Nah, kemudian selanjutnya tanda hari kiamat. Ini kalau saya bacakan, meratanya rasa aman, munculnya api hijab,
kemudian memerangi bangsa Turk, memerangi bangsa Ajam ini. Pokoknya saya bacakan sesuatu yang mungkin agak aneh saja, agak mungkin terjadi sekarang. Yang selanjutnya adalah budak wanita melahirkan tuannya. Nah, di sini kan hadis yang tadi saya sampaikan. Tapi para ulama berbeda kesimpulan dalam mengambil istinbat dari hadis ini. Bagaimana maksud dari seorang budak melahirkan tuannya? Ada yang mengatakan dohirnya terjadi di zaman dahulu. Ketika di zaman dulu ada budak-budak wanita yang halal untuk disetubuhi secara hukum, dan akhirnya sampai dia hamil. Ketika dia hamil melahirkan anak, dan si anak ini karena nasabnya kepada tuannya, maka zahirnya si budak wanita ini meskipun melahirkan anak secara biologis, tetapi anak tersebut menjadi tuan bagi si ibu tersebut. Itu zahirnya. Tapi seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengambil kesimpulan lain. Maksud daripada budak wanita melahirkan tuan itu adalah banyaknya kedurhakaan. Karena kenapa? Beliau mengambil kesimpulan seperti ini. Beliau mengatakan apa? Karena seseorang anak ketika durhaka kepada orang tuanya, seperti menjadikan orang tuanya itu pembantu budak yang dia tidak hormati. Dan alhamdulillah, artinya di zaman sekarang nilai kedurhakaan itu sangat biasa. Yang namanya durhaka itu adalah kita melokoti orang tua, kemudian suara kita di atas suaranya, kemudian tidak memenuhi panggilan orang tua, menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan orang tua, itu betul-betul durhaka. Seorang anak yang memang terpengaruh dengan teman-temannya, melihat teman-temannya punya motor, dia pun juga sama memberatkan orang tuanya, minta motor meskipun ngutang, tak masalah, yang penting punya motor, minta HP mahal seperti iPhone 13 Pro dan sebagainya. Teman-temannya banyak sekali kedurhakaan yang terjadi di zaman sekarang. Ibu, bapak, rahimahullah, ingatkah kita kisah tentang Jurayj, seorang ahli ibadah dari Bani Israel? Ketika Jurayj ini dia memiliki tempat ibadah khusus pribadi karena dia adalah ahli ibadah. Maka ketika dia salat dalam kondisi muslim, ketika dia salat, ketika itu salat sunnah, maka ketika dia Allahu Akbar, tiba-tiba ibunya manggil, nah keluar sebentar, nah ibu ada perlu. Seorang ulama yang bernama Shuraih, ketika ngisi kajian seperti ini, muridnya banyak, ribuan murid. Tiba-tiba ibunya manggil, nah keluar sebentar, itu ayam belum dikasih makan tuh ayam ke ibu. Dia menghentikan kajiannya sebentar, muridku, aku dipanggil ibuku, kasih makan anak ayam ibunya. Sampai seperti itu takdir mereka. Bahkan para ulama itu ada yang mengatakan sesungguhnya tiap malam aku mijitin ibu lebih aku cintai daripada aku melaksanakan sholat malam. Sholat malam hukumnya sunnah, sedangkan berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Kemudian juga ada dari mereka ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak pernah makan bareng dengan orang tua? Anda diam aja gitu kan, dan makan bareng. Kata ulama ini, aku takut mataku menuju kepada satu makanan dan aku mengambil padahal makanan tersebut sudah ditargetkan ibu saya. Sampai seperti itu ta'zim mereka kepada orang tuanya, dan takut itu kedurhakaan. Saya melihat ke makanan, saya ambil, ternyata ibu itu mau mengambil makanan itu. Saya takut kejadian itu terjadi. Lihat, seorang Jurayj sedang sholat Allahu Akbar, dipanggil ibunya, nah keluar sebentar, ibu ada perlu bantu. Jurayj ini bukan ahli ilmu, dia ahli ibadah yang dia tidak paham membandingkan dua hal. Maka dia pun beristihad dengan istihad yang salah. Allah sholat atau memenuhi itu, maka dia pun beristihad dengan melanjutkan syarat. Maka dipanggil kedua kali, nak sini sebentar, dia tak datang. Yang ketiga sama, sampai ibunya pun sedih. Hanya seperti itu, Bapak Ibu hadirin, kesalahpahaman yang terjadi.
Sedangkan dalam kehidupan kita, berapa banyak kesalahpahaman kita antara kita dengan orang tua, berapa banyak ucapan kita yang nadanya lebih tinggi daripada nada orang tua. Ketika itu ibu tersebut mengatakan, ya Allah, sedih dengan anak ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku ini sampai engkau berikan ujian kepadanya, dengan perlihatkan wajah wanita-wanita buruk kepadanya. Kata para ulama menyebutkan doanya sih tidak terlalu keterlaluan, karena doanya bukan ya Allah berikan fitnah kepada anakku supaya dia berzina dengan perempuan, tidak. Tapi doanya ya Allah berikan fitnah kepadanya supaya dia bisa melihat wajah wanita-wanita buruk, wanita-wanita berzina. Maka singkat cerita, kesalahpahaman itu terjadi, doanya sudah melesat naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, akhirnya ada seorang wanita yang cantik, yang merasa dirinya paling cantik, tidak ada laki-laki yang tidak tergoda dengan dirinya. Maka dia pun memandangi dirinya dengan kecantikannya, saya cantik woman, saya wanita cantik, laki-laki kau selama saya. Ada satu temannya bilang, ada satu orang yang kalau kamu goda nggak akan tergoda dia. Siapa memang? Jurez, coba goda si ahli ibadah yang tinggal di bukit sana. Maka dia pun berdandan cantik, memakai pakaian wangi-wangi yang sempurna. Dia datang ke sana ingin menggoda Jurez. Tapi memang karena Jurez ini ahli ibadah, ya. Ketika masuk ke masjidnya, dia beristighfar, astagfirullah, kemudian juga dinasihati dan diusir. Kau pergi dari masjidku ini karena tidak berhak kau masuk ke dalam tempat ibadah dengan busana seperti itu. Wanita ini sakit hati dia, ditolak kemudian sakit hati dia. Turun bukit ketemu sama seorang laki-laki pengembala sapi di sana. Maka akhirnya dia pun karena niat buruk bertekad ingin balas dendam, maka dia pun berzina di sana dan ternyata hamil. Setelah perutnya besar, singkat cerita perutnya besar. Ini proses fitnah ini panjang kan, besar. Kemudian setelah dia besar perutnya, dia pun memanggil Bani Israil, wahai Bani Israil, kemarilah, gitu kan. Lihat perut saya seperti ini, tahu tidak siapa yang telah menghamili saya, berbuat zalim kepada saya? Bani Israil berkata, siapa? Kurang. Kata wanita ini, dia mengatakan, sesungguhnya yang menghamili saya, yang berbuat sejahat kepada saya, seorang laki-laki yang selama ini kalian hormati, kalian agungkan, kalian anggap dia orang paling suci, orang paling baik. Siapa dia? Jurez ahli ibadah. Masyarakat mana yang tidak kecewa ketika seorang ustaz, seorang tokoh memiliki skandal berat seperti itu? Apalagi kita bisa melihat zaman ya, dikejutkan dengan seorang ustaz kiai menghamili santri-santrinya, gitu kan. Kemudian menghamili sesama ustazah dan juga menghamili santri-santrinya. Kita dengar kisah-kisah itu, gitu kan. Nah, untuk ini masyarakat lebih akan kecewa kepada yang seperti ini daripada kepada artis yang berzina. Maka masyarakat pun dengan kekecewaannya berkumpul banyak, masa banyak datang ke tempat ibadahnya Jurez. Kemudian si Jurez pun akhirnya ditangkap, kemudian diikat. Dia nggak tahu apa-apa, ada apa ini, ada apa ini, dipukuli, dihancurkan tempat ibadahnya, kemudian diarak kampung, kemudian ke kampung. Nah, di sinilah doa ibunya. Ada wanita-wanita berzina, ada apa ini, ada apa ini. Dia berbaris melihat Jurez yang sedang diarak kampung itu sampai kepada meja pengadilan. Ketika dihakimi, dia adili oleh hakim. Dia hakim mengatakan, wahai Jurez, kenapa kau punya skandal seperti ini? Aku hormati engkau, kita muliakan engkau. Jurez mengatakan, saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Bukti ada. Padahal ketika itu si wanita sudah melahirkan. Di wanitanya ada, bayinya ada, jahat kata Jurez. Kami akan membunuh kau. Maka Jurez pun yang melihat tidak ada lagi yang bisa menolong saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bukti-bukti yang lain, maka Jurez pun pasrah dengan hukuman yang akan diberikan, tetapi dia mengatakan, izinkan saya salat 2 rakaat. Kan? Walau alam hukumannya apa? Hukuman matikan atau hukuman apa? Allah ternyata karena kejahatannya berat, dan sebagai apa ya? Sebagai efek jerah, ini public figure yang melakukan kejahatannya. Gitu. Maka Jurez pun salat 2 rakaat dengan khusyuk, dia meminta pertolongan kepada Allah. Bayangkan seorang yang akan mati
Setelah itu dia ibadah kepada Allah. Seorang bandar narkoba saja ketika sudah tahu kapan eksekusi matinya, dia bertobat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak paham apakah tobat diterima atau tidak gitu kan. Maka ini juga ahli ibadah, berdoa ya Allah bagus, Allah bagus saja. Maka setelah selesai salat, dia pun mendatangi bayi tersebut dan mengatakan, wahai bayi, kabarkan kepada kami siapa sebenarnya bapakmu. Maka bayi tersebut dengan izin Allah dia mengatakan, bapakku bukanlah seorang Jules, tetapi bapakku adalah seorang pengembala sapi yang berada di bawah bukit tempat ibadah. Masyarakat mendengar langsung suara bayi itu, makanya disebut sebagai bayi-bayi ajaib. Ada 3 bayi ajaib yang bisa bicara ketika dia masih usia bayi tersebut. Maka akhirnya hakim pun menghukum si wanita tersebut, kemudian memuliakan Jules dan mengatakan, wahai Jules, maafkan kesalahan kami dalam berhukum, izinkan kami bangun tempat ibadah dari emas sebagai bentuk permintaan maafan kami. Kata Jules, tidak, itu berlebihan. Maka izinkan kami dari perak, bangun dari perak, tembok-tembok semua dari perak supaya megah. Kata Jules, itu berlebihan. Tidak, tapi bangunkan seperti sedia kala saja. Maka Jules pun tersenyum. Hakim melihat kenapa Anda tersenyum di saat Anda mendapatkan ujian yang berat seperti ini. Kata Jules mengatakan, inilah hasil dari kedurhakaanmu kepada ibu. Dia sadar di sana. Siapa kita dibandingkan Jules? Ahli ibadah saja bisa terfitnah seperti itu karena doa seorang ibu. Maka jadi ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan orang tua kita, jangan sampai ada wajah cemberut, wajah ketidakriduan di depan ibu kita. Mereka tangannya sudah bergetar, dan kita pun juga sama akan seperti mereka bergetar. Kaki yang selama ini mereka gunakan bermain dengan kita bergetar sekarang karena sudah dimakan usia. Dan ingat satu hal, al-jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang kita tanam. Kita tanam kedurhakaan, maka hasilnya kedurhakaan. Kita tanam bakti kita kepada orang tua, maka tumbuhlah bakti kita dari anak-anak kita. Maka di akhir zaman ini banyak sekali, tidak sedikit bahkan seorang anak yang rela membunuh orang tuanya supaya dapat cepat warisannya. Namun berbeda bapak ibu sedang sekaratul maut, anak-anaknya ribut, mana warisan saya, mana warisan. Tidak sedikit kita dapat masa begitu. Itulah akhir zaman, kita bertanya di dalam seperti itu. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai itu bukan saja untuk kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Mungkin sedikit dari saya sampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya jumlah wanita dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan kata Nabi, rasionya sampai 1 berbanding 50, 1 laki-laki kemudian 50 wanita. Dan kita pun sudah artinya tidak paham sensus menunjukkan apa sekarang, tapi ternyata jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu menuju kepada arah itu, menuju kepada arah 1 laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Kemudian selanjutnya berdekatannya waktu. Nabi SAW mengatakan la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat sampai yataqarrabuz zaman. Waktu itu terasa singkat. Jadi dari tahun yang baru ke tahun sekarang sebentar. Dari lebaran kemarin ke lebaran sekarang kok kayaknya lebaran. Baru kemarin kita puasa, sebenarnya kita akan menghadapi puasa. Baru kemarin kayaknya saya ngasih THR ke pekerja-pekerja, saya dipusingkan lagi sekarang dengan THR yang akan datang. Karena waktunya terasa begitu sebentar, singkat. Dan itulah tanda dari hari kiamat. Kemudian mungkin yang ada lagi apa yang belum pernah Bapak Ibu dengar adalah berdekatannya pasar. Ternyata pernah dengar di sini bahwa berdekatannya pasar merupakan tanda hari kiamat. Ini saya bacakan hadisnya. Hadis saya acak ini. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya.
Rasulullah SAW bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat hatta tadhharu al-fitan, sampai muncul banyak fitnah, wa yakthuru al-kadhibu, banyak kedustaan, hilangnya amanah. Orang-orang lebih mudah berdusta, amanah. Banyak orang-orang bodoh jahil dijadikan sebagai seseorang yang dirujuk menjadi dewan fatwa padahal tidak punya ilmunya. Seorang yang tidak punya skillnya ditunjuk sebagai pemimpin misalkan, maka dikenal dengan istilah apa? Waybil. Waybil adalah orang-orang yang tidak pandai dalam sesuatu, maka tetapi dia diberikan tanggung jawab di atas hal tersebut. Ya kacau lah. Orang yang tidak pandai buat gorengan, tapi disuruh buat gorengan, ya kacau. Orang yang tidak pandai dalam memberikan fatwa agama, tapi dia dijadikan rujukan. Liberalisme, intelektual, cendekiawan muslim, apa itu? Kemudian orang-orang yang tidak paham dalam memimpin sesuatu dijadikan sebagai seorang pemimpin yang kacau. Maka itulah tanda hari kiamat. Wa yataqarabul aswaq, dan dekatnya pasar. Jadi ini maknanya bisa tempat, bisa fungsi. Kalau misalkan maknanya adalah tempat, dari satu warung yang lain dekat. Dari satu makmat ke makmat yang lain dekat. Karena itulah yang terjadi. Pasar itu mudah diaksesnya. Jadi yang pertama, ketika pasar sudah berdekatan, itu tanda hari kiamat. Ataupun fungsinya apa? Fungsi pasar itu adalah kita membeli sesuatu. Meskipun tempatnya itu di Jepara, tempatnya itu di Surabaya, diakses dengan media, beli sesuatu mudah. Itu maksudnya juga. Itu tanda hari kiamat, Bapak Ibu. Jadi ya, dengan semakin bertambahnya kemodernan kita, maka semakin dipermudah gaya hidup kita. Masya Allah ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya kakek nenek itu merasakan, kakek nenek itu kalau dulu di zaman dulu ingin masak itu harus rela cari kayu bakar, gunung bakar, masak seadanya dengan masih ingat kita zamannya minyak tanah gitu kan. Muncul gas, kemudian muncul sekarang muda, dan semakin dipermudah sekarang ibu-ibu di zaman sekarang lauk pun juga pakainya online sekarang. Orang dengar ibu-ibu zaman dulu tuh, saya masih ingat, saya pulang kampung ketemu sama nenek saya, Masya Allah, punya kenangan-kenangan manis. Mudah-mudahan dengan kita punya kenangan baik tersebut dengan orang yang kita cintai, kita mengirimkan pahala untuk mereka, mengirimkan amalan untuk mereka. Saya ingat nenek mengajarkan saya alif fathah A, alif JRI, alif dhammah A, ibu itu masih ingat. Kalau saya pulang dari pesantren pulang, nenek itu tidak punya apa-apa untuk disediakan hidangan. Dia punya beras, sekilo beras datang ke warung, beli lauk dengan beras itu, balikin lagi, masak. Kata saya, udah, nek jangan repot seperti itu. Tapi keinginan dia menjamu cucunya, sampai rela kayu bakarnya ditiup, Masya Allah, kan? Itu wanita-wanita dari zaman dahulu. Sekarang pasar sudah dekat, media online sudah dekat, kan? Gas sudah ada di rumah, tapi lauk pun masih beli secara online. Tapi saya tidak mengatakan ini buruk, tidak, cuman ya artinya dekatnya pasar ini adalah tanda dari. Kemudian selanjutnya adalah menyebarnya ilmu, dhaharal qalam. Akses kita untuk mengakses ilmu itu mudah di akhir zaman, dan itu terjadi. Modal kita di zaman sekarang adalah 2 jempol kan, mengakses ilmu. Kalau ke atas, kalau ke ini pun juga saya modalnya ini. Kalau ini hilang, gimana? Artinya mudah sekali mengakses ilmu, tapi keberkahan dari ilmu itu tidak ada. Harusnya ilmu itu memunculkan ketakwaan. Harusnya ilmu itu memunculkan persatuan. Tetapi ternyata akses ilmu itu mudah, mana ketakwaannya? Seharusnya ilmu itu mudah, mana persatuannya? Tidak ada makna dari ilmu tersebut. Ilmunya mudah diakses, tapi keberkahan ketakwaannya dari ilmu tersebut tidak ada. Itu tanda hari kiamat. Seorang sahabat Jabir bin Abdullah ketika ingin mendapatkan satu hadis
harus mengorbankan waktu 2 bulan dan juga membeli kendaraan mewah satu. Membeli unta yang cepat jalannya karena beliau mendengar ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais memiliki hadis yang belum pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah. Maka Jabir pun membeli unta. Ini kan bermodal. Yang namanya belajar perlu modal, apalagi mencari hadis. Kata para ulama, man talabal hadis aflas. Siapa yang dia mencari ilmu hadis, dia bakal bangkrut, duitnya habis untuk mencari hadis tersebut, gitu kan. Tapi lihat keberkahannya. Dia pun datang 1 bulan perjalanan ke Syam. Maka setelah di Syam, ketemu sama Abdullah bin Unais. Assalamualaikum. Kabarkan kepada tuanmu Abdullah bin Unais, saya Jabir bin Abdullah menunggu di depan pintu rumah. Kemudian ketika budaknya masuk kepada Abdullah bin Unais, wahai Abdullah bin Unais, tuan, di luar ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi. Suruh masuk. Ada apa wahai Jabir? Aku mendengar kau memiliki satu hadis yang belum saya dengar, maka kabarkan kepadaku. Maka dia pun mengatakan sesungguhnya seseorang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang badan, bertelanjang kaki, digiring kepada mahsyar pada hari kiamat. Hadis itu yang sampai kepada kita. Cuma satu itu. Setelah itu balik lagi ke Madinah 1 bulan, 2 bulan, 1 hadis, dan modal kendaraan. Tapi keberkahan ilmunya tidak. Dengan keberkahan ilmu, meskipun di akhir zaman media, kemudian di akhir zaman akses ilmu itu bukan, mana keberkahan dari ilmu yang menghadirkan ketakwaan dan persatuan umat itu mana? Maka itu beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Maaf ini saya ngacak-ngacak aja Bapak Ibu. Meskipun tanda intinya, tanda besarnya belum saya rasa. Mungkin mudah-mudahan menjadi muslimah saja bagi Bapak Ibu karena materi memang banyak sekali. Baiklah, saya cukupkan sekian sampai sini saja pembahasannya. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi tujuannya mempelajari tanda-tanda ini apa? Semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, karena yang mengkabarkan adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah bentuk implementasi kita untuk mengingat atau beriman kepada hari kiamat. Yang ketiga supaya kita mewaspadai tanda-tanda tersebut. Nah, bismillah, ada pertanyaan. Ustaz, apakah siksa kubur itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat? Nah, maka tadi ini saya sampaikan fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, salah satu ulama besar ataupun mujaddid pembaharu kata Nabi Muhammad SAW, dalam setiap 100 tahun itu ada mujaddid yang akan mengembalikan agama ke dalam tracknya setiap 100 tahun sekali. Jadi 100 tahun pertama siapa yang mengembalikan Islam kepada tracknya disebutkan seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di abad yang kedua siapa selanjutnya disebutkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini adalah istihad para ulama. Maka sebagian orang yang mengatakan mujaddid tahun ini adalah Syekh bin Baz, ada yang mengatakan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Artinya beliau berfatwa, memberikan fatwa bahwa siksa kubur ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Meskipun beliau mengatakan kadang tidak setiap hari, tapi prosesnya mungkin berjeda-jeda, tapi sampai ditegakkan hari kiamat. Kemudian doa apakah yang utama untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Doa akan terhindar dari siksa kubur atau dihindarkan dari siksa neraka. Intinya kita niatkan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa orang tua kita dan gunakan doa-doa yang memang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allah ampunkan dosaku dan dosa orang tuaku dan dosa orang beriman hari ketika ditegakkan di hisab nanti pada hari kiamat. Ini doa yang bagus dan kita ketika berdoa niatkan secara umum gitu. Nah, ya Allah ighfir li wa li walidayya, ampunkan dosa orang tuaku, warhamhuma, kemudian juga rahmati mereka, dan niatkan doa tersebut supaya juga diringankan kuburannya. Atau misalkan kalau
misalkan tidak bisa dan kita lebih nyaman berdoa dengan bahasa Indonesia, silakan doa dengan bahasa kita kepada Allah. Ya Allah, ringankan artinya, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya, kemudian terangkan kuburannya, kemudian luaskan kuburannya dan sebagainya. Karena doa seorang anak yang soleh itu sangat berarti bagi orang tua. Para ulama banyak memberikan nama anaknya seperti nama bapaknya. Apa hikmah di balik itu? Misalkan seperti Zainal Abidin, nama aslinya adalah Ali bin Al-Husain bin Ali atau Ali bin Hasan bin Ali. Nah, dia punya ayah namanya Ali bin Abi Thalib, dan dia ingin menamai anak itu dengan nama ayahnya Ali. Paham? Misalkan saya punya bapak namanya Asep, kemudian anak saya dikasih namanya Asep. Kenapa seperti itu? Supaya kita ini terus mengenang orang tua kita. Kadang ada anak-anak itu yang ingat orang tua itu di beberapa momentum saja. Tapi ketika manggil anaknya, nah sini saya bisa ke sini, ternyata dia ingat orang tuanya, orang tua saya. Maka dengan cara seperti itu dia pun ingat dan terus mendoakan orang tuanya. Dan kata Rasulullah SAW, ketika ada orang tua ditinggikan derajat surganya, diangkat surganya, kemudian orang tua ini mengatakan, ya Allah, Anda lihat dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, istighfari waladi, istighfar yang diucapkan anakmu yang soleh, dengan sebab itu aku tinggikan derajat surga. Maka beruntunglah mereka orang tua yang memiliki investasi itu. Kadang ada nasihat bagus dari Ustaz Abdul Zain, dia mengatakan apa? Kadang ada seorang orang tua itu ketika kumpul sama kolega kerjanya, kumpul dengan bosnya, sopannya luar biasa, bermuamalah dengan baik luar biasa kepada temannya, kepada bosnya, kepada karyawannya. Tapi ketika di rumah sama anak, sama istri jauh dia psikologisnya, kedekatannya jauh. Pahamilah suatu ketika dia meninggal dunia, ditangis. Siapa yang menangis? Bosnya datang, temannya datang, hanya mengucapkan saya turut berbelasungkawa. Yang akan terus mengingat kita itu siapa? Istri dan anak kita. Yang kita harapkan doa itu dari siapa? Dari anak-anak kita. Sedangkan kita bermuamalah buruk dengan mereka, bermuamalah baik dengan kolega dan bos kita, sedangkan dengan anak-anak kita buruk. Jangan seperti itu. Itu mereka investasi kita, Bapak Ibu. Maka berbuat baik kepada mereka, sabar dengan mereka. Doa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya anak yang saleh. Berdoa kepada Allah di depan mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka bertanya, doa apa itu ayah? Ini doa untuk kakek dan nenekku. Saya mendoakan mereka. Anak mengatakan, tunggu doa saya sebagaimana engkau mendoakan orang tuamu, saya akan mendoakanmu kelak nanti. Itu Bapak Ibu ini. Kemudian selanjutnya, disebutkannya bagaimana nanti ketika munculnya Nabi Isa, apakah orang-orang Nasrani saat itu langsung mau masuk Islam atau tidak? Disebutkan dalam surat apa? Surat Al-Imran, ayat terakhir disebutkan. Wa inna min ahli kitab la may yu'minu billah. Nanti ketika Nabi Isa muncul, nanti kisah Nabi Isa muncul itu ketika terjadi salat subuh. Jadi Nabi Isa turun dengan malaikat, digendong malaikat atau sebagai Allah Taala, tapi turun dengan malaikat ketika itu salat subuh. Kemudian Nabi Isa turun sebelum iqamah. Maka ketika itu Imam Mahdi menyerahkan kepemimpinan imam kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa pun menolak. Nabi Isa mengatakan karena syariat terakhir yang turun kepada kalian adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga saya tidak berhak mengimami kalian. Maka kalian menjadi imam saya. Maka Imam Mahdi pun mengimami Nabi Isa di waktu salat subuh tersebut. Nah, setelah itu Nabi Isa akan berdakwah, akan mengumpulkan pasukan. Ada orang-orang ahlul kitab, orang Nasrani,
yang melihat. Ada dari mereka yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah Allah. Ada pertanyaan lagi? Ada dua kan. Yang pertama, saya pernah mendengar hadis bahwa ketika manusia sampai Allah itu kan digodaan syaitan. Nah, bentuk godaan itu seperti apa? Tadi benar. Yang pertama dulu ya, nanti yang kedua dulu Pak. Pertama bentuk godaannya seperti apa? Belum paham, saya belum mengalaminya. Tapi intinya, setan itu pasti akan menggoda karena ini babak final, babak penentuan. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu akan terlihat dari akhirnya. Maka kalau akhirnya baik, berarti amalannya diterima. Kalau akhirnya buruk, maka amalannya tidak diterima. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena setan itu paham ini babak finalnya dia dalam menggoda manusia, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam menggoda manusia ketika itu. Bisa saja menggoda manusia dengan bentuk kesyirikan, bisa saja menggoda manusia untuk berbuat maksiat, bisa saja. Maka ketika ditanya bagaimana cara menggodanya, saya tidak paham. Tapi tentu setan ini akan bersungguh-sungguh dalam menggoda manusia di sekitar maut. Maka bentuk bakti anak kepada orang tua itu di sini. Sini Bapak Ibu. Ketika ibu kita di kampung, ayah kita di kampung dengan sakit, kita tidak paham sakit itu apakah akan disembuhkan oleh Allah atau tidak. Maka ketika kita dengar sakit, pulang, tinggalkan dunia, pulang. Kemudian temani mereka. Apalagi kalau memang sakit ini sakit yang parah, temani mereka. Kemudian diingatkan akhirat, beristighfar, duduk dengan mereka, senyum, tunjukkan rasa bakti kepada mereka. Orang tua akan melihat senang happy mereka. Kemudian ditalkin istighfar, istighfar kepada Allah. Karena di sini setan akan menggoda manusia. Maka ada orang yang membacakan Yasin, ada orang yang membacakan doa yang lain. Tujuannya apa? Supaya mempermudah sakaratul mautnya. Mungkin Allah alam tata cara seperti ini. Cuma kalau mau memasukkan kepada hadis yang lain, niatkannya seperti ini. Bacain Al-Baqarah, jangan Yasin. Meskipun ada hadis, lakinu mautakum Yasin, talkinkan Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Hadisnya lain, tapi ada hadisnya. Tapi bacakan Al-Baqarah dengan niat apa? Dengan niat ketika rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan tidak akan masuk. Maka mudah-mudahan ketika bacakan Al-Baqarah, si setan yang menggoda salah tersebut mudah-mudahan bisa tersingkirkan gitu. Sehingga yang teringat adalah istighfar kita, nasihat kita, agama, istighfar. Meskipun para ulama memberikan cara dalam mengetahui itu tidak setiap saat istighfar. Jadi caranya itu apa? Ketika ada seseorang dalam masa komanya atau dalam masa sakitnya, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah saja cukup, la ilaha illallah. Dia diam, kemudian dia nggak ngomong apa-apa yang lain, gitu kan? Tiba-tiba dia ngomong yang lain, gitu kan? Nah, mana itu minumannya? Berarti talkinnya gagal. Talkinnya itu gagal. Maka ketika misalkan dia ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia nggak ngomong selain itu, maka dia meninggal dan itu adalah kalimat terakhirnya. Itu dikatakan talqin sebagaimana penjelasan para ulama. Tidak mesti harus ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak mungkin paham atau tidak paham ketika itu. Di sini lah pahamnya itu sesungguhnya. Makna kalimat itu yang diucapkan pakai itu. Meskipun di hati kita ada kalimat itu. Tergantung lihat kondisi dirinya. Kalau misalkan kondisi dirinya memang dia tidak bisa berucap karena memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, misalkan nggak bisa bergerak atau apa-apa, la ilaha illallah. Kemudian dia dalam hatinya bisa mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan itu masuk kepada makna hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia masuk. Tapi memang zahirnya memang berucap. Bahkan Allah melihat bentuk seseorang, melihat keadaan seseorang, dia sudah nggak bisa berucap lah, udah berat, tapi dalam hati dia itu adalah itu. Allah. Nah, itu yang pertama ya, itu dia. Kadang-kadang kita kan berbeda pendapat sama orang tua. Nah, ada orang tua yang salah menggunakan kalimat berbeda mereka misalnya. Jadi walaupun itu tidak sengaja terucap, itu cuma ya kalau kita sebagai anak yang udah terucap ya, nah,
mengucapkan doa itu. Iya, tapi tidak sengaja gitu. Iya, sama. Itu pun meskipun tidak sengaja doa tersebut diucap, itu menembuskan itu. Maka hati-hati sama orang tua. Maka supaya doa tersebut balikin lagi, masuk minta maaf dari orang tua. Jadi jangan terbiarkan seperti itu. Ketika memang sudah terucap dan langsung naik ke atas tembus langit Allah Subhanahu Wa Taala, kita sadar di Allah memang sudah doain saya. Akhirnya sudah datang kepada orang tua, mohon maafin tadi kesalahan saya, kehilapan saya. Minta maaf kepada orang tua. Dan mudah dengan meminta maaf seperti itu dan orang tua memaafkan, maka doa tersebut akhirnya Allah handy. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dosa yang berhak untuk didahulukan adabnya adalah durhaka kepada orang tua. Sejatinya kedurhakaan itu akan Allah adab di dunia. Adabnya macam-macam. Allah alam seperti apa. Cuma meskipun doa tersebut memang sudah terucap, itu menembus langit, itu sudah sah secara umum. Maka batalkan dengan meminta maaf kepada mereka. Allah alam. Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Oke, sudah jelas. Nah, mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi sekali lagi mungkin poin penting memang di depan orang tua itu jangan memposisikan diri di depan orang tua itu sebagai orang yang cerdas di mata mereka, tapi posisikan diri sebagai anak yang saleh di depan mereka. Mereka modelnya cuma lulusan SD, SMP, tapi mendidik kita sampai seperti ini. Kita sekarang sudah sarjana, kita sekarang sudah ngaji sunnah, kita sekarang sudah ngaji banyak dalil Al-Quran dan sunnah yang kepala kita, menggurui mereka, menyalahkan mereka, mama selama ini salah, gitu. Tidak dengan cara seperti itu. Tidak apa-apa. Nah, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian kita pada pagi dan siang ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ustaz waktu sibuk. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.